Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Kebakaran menimpa sebuah rumah berlantai 2 di Makassar, Sulawesi Selatan akibat anak yang iseng bermain korek api. Sementara di Jakarta, sebuah rumah terbakar diduga terjadi korsleting listrik membuat warga panik. Buka aja, Pak. Buka aja, Pak. Kobaran api muncul dari salah satu rumah yang berada di Jalan Remaja RT 8 RW 1, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Api dengan cepat membakar bangunan rumah semi permanen itu. Kebakaran yang terjadi dini hari membuat sebagian warga yang sedang tidur terbangun dan panik. Petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, beruntung api tidak sempat merambat ke bangunan lainnya. Kalau sementara kita belum tahu persis ya, cuman ada yang lihat tuh listrik tadi. Ada listrik, ada yang lihat, mungkin konser di dalam, sempat keluar listriknya, lalu membesar, sangat besar sekali apinya. Dari api dari mana dulu, Pak? Dari sebelah sana apa dari sini? Kalau api dari rumah, Pak. Dari rumah itu yang tadi, Pak. Dari dalam tadi, udah pokoknya langsung besar aja. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, karena saat kejadian rumah sedang kosong ditinggal penghuni. Meski demikian, kerugian akibat kebakaran masih belum diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tapi Pak, ini di perumahan Nusa Tamalan Raya Indah, Jalan Flamboyan, Pak, Makassar ya. Sebuah rumah berlantai 2 di Nusa Tamalan Raya Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga dari rumah mereka. Selain itu, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat 2 anak pemilik rumah yang ditinggal di rumah bermain korek api dan membakar kain gorden jendela hingga api merembet ke seluruh ruangan di lantai 1 rumah. Beruntung 2 anak yang masih di bawah umur tersebut berhasil diselamatkan warga sebelum api mulai membesar. 11 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan petugas pemadam Kota Makassar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sebelum api merembet ke rumah warga lainnya. Ini anak-anak kecil yang umur 5 tahun main korek api baru orden pertama nak kena merambas itu apinya karena tempatnya mencuci baju di sini, banyak sekali tumpukan baju di sini. Jadi anak-anak di dalam rumah, Bu? Iya, anak-anak. Berapa orang anak-anak? Berdua, Ji. Ya, sesuai dari fakta sekarang ini satu rumah. Satu rumah. Iya. Yang terbakar ini apa yang di dalam rumah terbakar? Saya belum tahu anunya, Pak. Penyebabnya belum tahu. Maksudnya yang terbakar di rumah ini apa, yang bagian di atasnya atau atapnya atau apa? Ya, mulai dari bawah sampai di atapnya, Pak. Oh, sampai di atas, Pak ya? Berarti habis di atas, Pak, atapnya? Sudah habis. Berapa unit mobil damkar? Jadi 5 ke 8 tambah dia sekitar 11 unit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans yang tengah membawa pasien mengalami kecelakaan tunggal hingga tersangkut di tengah pembatas Jalan Transyoga, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Pasien darurat langsung dibawa ke mobil ambulans lain untuk dirujuk ke rumah sakit. Pasien ini harus dipindahkan ke mobil ambulans bantuan lainnya lantaran mobil ambulans yang sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Peristiwa itu bermula saat mobil ambulans yang membawa pasien tersebut melaju dari arah Cilengsi ke arah Cibubur. Namun saat berada di tikungan Jamrong yang menurun seketika ban mobil ambulans bagian depan sebelah kanan mengalami pecah ban. Mobil ambulans yang melaju kencang pun langsung hilang kendali dan menabrak pembatas hingga tersangkut. Pasien ambulans pun langsung segera dievakuasi ke mobil bantuan ambulans lainnya untuk dilarikan ke Rumah Sakit Citra Arafik, Kelapa II, Depok.
Tim unit Gakum Salantas Polres Bogor langsung mengevakuasi ambulans yang tersangkut. Bekasi ke Depok. Oh, dari Bekasi daerah sana. Abang siapa bang? Fikri. Fikri. Tapi nggak mau Fikri ya? Aman. Aman ya? Aman. Untuk pasien yang tadi lagi bawa pasien atau gimana, Bang? Pasien CT scan. Oh, CT scan. Tapi pasien sekarang dibawa kemana sana? Dibawa ke Depok. Oh, pakai ambulan yang lain? Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pasien ambulans pun telah dalam penanganan Rumah Sakit Arafik Kelapa II Depok. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyana Ainus melaporkan. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. Kecelakaan kapal tersebut terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Talibu, sekitar pukul 4.05 waktu Indonesia Timur. Dalam insiden ini, calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laus, meninggal dunia. Benny Laus menghembuskan nafas terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong usai mendapatkan penanganan tim medis. Total 6 orang tewas dalam kejadian ini. Sementara istri Benny Laus berhasil diselamatkan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rencananya jasad almarhum akan dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan yang akan diterbangkan melalui Sulawesi Utara. Sementara dari hasil penyelidikan, polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Kelalaiannya pada saat pengisian BBM. Kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, bagian. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laus terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kejadian ini termasuk calon gubernur Maluku Utara, Benny Laus. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laus terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laus dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laus dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laus. Dari data sementara, selain Benny Laus, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi. Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainus melaporkan. Pemirsa, Benny Laus adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Benny Laus juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Saya dari kecil sampai besar jarang ke sini. Makian secara utuh saya tidak pernah, walaupun teteh saya dari Makian, Moti. Benny Laus, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini, adalah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Sabrin Sehe yang diusung 7 partai politik, yakni P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai. Sebelum berkontestasi di Pilgub Maluku Utara, pria berusia 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Benny Laus juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk ke dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia.
Benny Laos mengembuskan nafas terakhirnya saat hendak berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang membawa Benny serta rombongan meledak dan terbakar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dinding dapur sebuah rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah roboh dan menimpa 2 orang. Korban yang merupakan ibu dan anaknya usia 2 tahun tewas tertimpa reruntuhan. Dua korban yakni Septina Harawati 28 tahun dan anaknya Mariam Hanzahya, balita usia 2 tahun disemayamkan di rumah duka di Desa Madura, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Kedua korban yang meninggal akibat tertimpa bangunan dinding dapur milik tetangganya yang roboh. Isak tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah ibu dan anak ini disemayamkan. Peristiwa memilukan ini bermula saat korban bersama anaknya sedang bermain di halaman rumahnya. Tiba-tiba dinding tembok dapur milik tetangga belakang sepanjang 4 meter roboh dan langsung menimpa korban. Diduga dinding tembok dapur roboh sudah rapuh karena rumah sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Warga sempat menolong namun korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Terus ketimpa rumah, ya dilarikan karena kecelakaan, dilarikan ke puskesmas. Terus dilarikan juga kami puskesmas tidak sanggup, jadi dibawa ke RSUD Majenang. Ke informasi lainnya, pemirsa, harimau Sumatera kembali menyerang seorang warga di Lampung Barat hingga tewas. Badan Penanganan Bencana Daerah atau BPBD setempat tengah berupaya mencari solusi permanen untuk mencegah tragedi serupa tidak terulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat sudah ditemukan dengan kondisi meninggal. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Desa Sukamarja, Kecamatan Suwuh, Lampung Barat, Lampung. Seorang pria yang sedang pulang dari kebunnya menjadi korban keganasan satwa liar tersebut. Atas kejadian ini, Satgas Gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri kembali diaktifkan. Sejumlah langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jebak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Pihak BPBD berencana menerapkan skema zonasi yang bisa membatasi kegiatan warga di wilayah teritori harimau, terutama 4 desa yang berbatasan langsung dengan TNBBS. Selain itu, pemerintah Pekon di Kecamatan Suwo dan BNS diharapkan segera menetapkan zona berbahaya di titik-titik tertentu. Bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 Pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Pihak BPBD juga berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa ikut campur tangan untuk memberi solusi permanen untuk masalah yang terjadi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, Ainis melaporkan. Meminum air kemasan di dalam kulkas, seorang ASN di Pemkot Pasuruan, Jawa Timur keracunan. Diketahui korban meminum air aki yang sengaja disimpan di dalam kulkas oleh orang tak dikenal. Seorang pegawai ASN Pemkot Pasuruan, Hari Sukamto, terpaksa harus dirawat di RSUD Bangil dengan kondisi menahan sakit usai keracunan di kantor tempatnya bertugas. Menurut saksi mata, awal mula korban keracunan ketika sedang bertugas pikap di UPT Parkir Wisata Kota Pasuruan. Korban haus dan biasa mengambil air botol kemasan yang tersimpan di dalam kulkas. Sesaat setelah menenggak air, korban alami muntah-muntah dengan tenggorokan dan perut terasa panas. Diketahui, korban meminum air aki yang sengaja dimasukkan ke dalam botol dan disimpan di kulkas. Habis apel, kan habis apa itu pinjer, sore terus kesini lagi nanti. Kecapean mungkin minum ini air di kulkas itu. Taunya itu apa itu isinya? Ya itu air aki itu. Air aki. Kok tahu air aki itu, Pak? Dari mana kok tahu? Ya di tes itu kan ditumpahkan itu kan rusuk.
Itu habis minum langsung muntah bagaimana? Langsung muntah. Langsung muntah ya? Karena kan airnya dingin, kan nggak terasa. Tertelannya gitu. Begitulah untuk panas itu terbakar di dalam perutnya. Dinas Perhubungan Pemkot Pasuruan pun menyelidiki kasus untuk mengetahui asal muasal air aki di dalam kulkas. Jika ada unsur kesengajaan, pihaknya akan melibatkan kepolisian. Kami nunggu dulu hasil lab, karena juga kami belum tahu. Keluarga juga tadi ya ketemu masih tidak begitu banyak komunikasi Pak, jadi saya juga belum, ini masih nunggu. Kalau emang itu ada indikasi yang kurang baik ya akan kita selidiki nanti. Untuk mengantisipasi, Disub akan memasang CCTV di ruang kantor dan melarang bagi yang tidak berkepentingan masuk ruangan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Mendorong generasi muda agar lebih kreatif dalam menulis cerita, MNC Pictures kembali mengadakan Klaklik Connection Goes to Campus. Digelar di Universitas Padjadjaran, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Acara ini turut menjadi sarana edukasi dalam meningkatkan kreativitas. MNC Pictures terus menginspirasi generasi muda untuk lebih kreatif, menuangkan ide dan gagasan dalam menulis cerita dan membuat komik. Melalui acara Klaklik Connection Goes to Campus, para mahasiswa didorong dan didukung agar menjadi generasi yang cerdas dan adaptif dengan teknologi yang terus berkembang. Bersama Avoskin, ajang di Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini juga memberikan pengalaman berharga mengenai cara pembuatan film dan sinetron serta konten. Caranya bikin konten itu jadi flawless, terus juga berimpact ke engagement-nya sosial media. Platform Klaklik milik MNC Pictures ini juga menjadi wadah bagi kaum muda untuk mempublikasikan karya-karya terbaik mereka. Keren banget Unpad, antusiasnya, audiensnya juga. Mereka tuh deskripsi semua pertanyaannya bagus-bagus semua, terus cara menanggapinya juga mereka juga keren banget. MNC Pictures melalui Klaklik terus mengedukasi generasi muda untuk terus berkreasi dan meningkatkan kemampuan berkreativitas dalam menulis. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Pemirsa, membudidayakan kadal ternyata bisa menghasilkan cuan yang tak sedikit. Seorang pembudidaya reptil di Bali berhasil mengembangbiakan Cayman Lizard yang harga sepasangnya bisa mencapai 80 juta rupiah. Bersisik mirip buaya, tapi ukurannya lebih kecil. Inilah kadal buaya atau Cayman Lizard. Hewan semi-akuatik dengan postur eksotis ini mulai banyak diburu para penggemar reptil. Reptil yang berasal dari Amerika Selatan ini dibanderol dengan harga selangit. Sepasang indukan Cayman Lizard bisa dijual dengan harga 80 juta rupiah, sedangkan untuk anakan dibanderol 10 hingga 15 juta rupiah. Perawatan hewan ini relatif sangat mudah. Cayman Lizard makan 2 hingga 3 kali sehari. Makanan aslinya adalah keong. Bisa juga diberikan potongan ikan kecil. Kandang cukup berisi air dan tambahan ornamen seperti batu atau kayu kering untuk bertengger atau berjemur. Postur tubuhnya, kalau kita tutupin kepalanya ya udah pasti mirip banget sama buaya gitu. Dan cara hidupnya dia itu juga mirip sama buaya. Gitu, semi akuatik dia, menghabiskan banyak waktunya di dalam di air. Untuk penghobinya banyak. Cuman untuk pemasarannya sendiri kalau di Bali ya emang agak susah karena harganya pun mahal banget gitu loh. Untuk pemasaran reptil ini tidak hanya dijual kepada seluruh penghobi di tanah air, namun juga dikirim hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Filipina. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.